Lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ini lagu yang sering beberapa kali almarhum bapak saya, Dr. Joni Iskandar, itu menyanyikannya, Bapak Ibu. Saat tadi pagi saya dibangunkan pukul 3 pagi gitu ya. Kadang saya itu juga merenung dan banyak pertanyaan dalam hati saya. Apa yang harus hamba-Mu ini sampaikan buat jemaat Tuhan? Kalau Anda lihat pertumbuhan virus corona ini yang terinfeksi akhir-akhir ini bertambah. Pergumulan dari segala macam bidang usaha maupun dari organisasi, baik organisasi keagamaan, itu juga kena imbasnya, Pak Ibu. Tadi pagi subuh saya coba bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Lagu ini betul-betul membuat saya itu merenung ya. Dan perlahan-lahan Tuhan taruh dalam hati saya sebuah rema yang kuat bahwa kita harus punya iman yang lebih untuk punya percaya dalam hati dan tubuh, jiwa dan roh bahwa Tuhan itu pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar mengenal akan kehendak-Mu saja. Kami tahu, aku tahu Kau pasti buka jalan. Biarlah roh yang di dalam kami ini Tuhan belajar untuk mengerti akan kehendak Roh Kudus. Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian. Biarlah kami semua ini mengerti Tuhan akan jalan-Mu. Berikanlah kami proses untuk menuju lebih dewasa lagi Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk men-sharingkan suatu hal yang dalam hati ini tadi pagi digerakkan untuk sharing ke Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama lihat di Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Saya bacakan buat Anda. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berikutnya Anda bisa garis bawahi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka,
yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun bentuk pelayanan saudara dan saya, kita ini dibuat Tuhan untuk menjadi satu kesatuan. Bukan untuk saling berkompetisi, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan untuk saling berkata bahwa kami yang paling benar, Anda yang salah, bukan saling berkata saya lebih besar, saya lebih berharga di mana Tuhan, Anda tidak berharga. Bukan. Kita semua dibuat Tuhan untuk menuju pada satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Itulah kenapa dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, untuk mencapai iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu butuh yang namanya kedewasaan penuh, Bapak Ibu. Semua masalah, banyak masalah itu muncul tambah rumit dalam kehidupan saudara dan saya, itu karena faktor-faktor yang ketidakpengetahuan, faktor-faktor akan tidak dewasaan. Baik Anda belum dewasa secara emosional maupun Anda belum dewasa secara spiritual yang di dalam. Kemarin malam saya diceritain sama istri saya, anak kami yang bernama Koko Melvin kemarin badannya agak hangat gitu ya. Terus kami pantau, jangan minum es loh ya, jangan olahraga dulu, karena agak batuk ya minum obat batuk. Tapi kemarin waktu istri saya mengunjungi ke rumahnya, ternyata ketahuan kalau Koko Melvin ini mengambil minuman dingin dari lemari es yang ditaruh di meja makan. Lalu ditanya, loh kok minum es? Nanti tidak boleh sama papa kuliah loh. Enggak. Lah ini nanti nunggu nggak dingin dulu. Setelah nggak dingin nanti kan baru tak minum. Papa kuliah masih boleh. Baik semuanya, anak-anak secara fisik, baik secara fisik maupun secara emosional, ya tetap anak-anak. Dia akan berusaha untuk yang dewasa memahami dia. Dia berusaha mencari celah supaya yang diinginkan itu diizinkan sama orang tuanya. Anda tentu masih ingat siapa yang punya anak di rumah Anda. Anda tentu masih ingat anak kita, anak saudara dan saya ini punya triliunan cara supaya bagaimana caranya menemukan cara meluluhkan hati orang tua supaya kehendak dia yang digenapi sama orang tuanya. Kalau perlu lagi batuk minum es itu dibelikan, gitu kan? Sehingga kalau perlu ngomong aku udah nggak batuk kok. Pada saat itu diminum sungguhan esnya, Anda bisa bayangkan pasti akan tambah batuk, tambah radang dan segala macam. Bapak Ibu semuanya, apakah benar berjalan dengan waktu orang itu tambah dewasa? Apakah dia pasti mempunyai karakter, punya emosional, punya spiritual di dalam itu juga dewasa? Setelah kami hidup dan kita pelajari bergaul dengan banyak orang, kita lihat ternyata tidak. Ternyata banyak orang itu walaupun kondisi tubuhnya sudah dewasa, usianya sudah tidak muda lagi, tapi ya masih punya hal-hal yang kekanak-kanakan. Itulah kenapa dalam mengambil keputusan, orang yang tidak dewasa itu kalau mengambil keputusan itu bisa salah. Bahkan hal-hal konyol yang kita lakukan walaupun kita sudah dewasa, kita masih bisa loh melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang bodoh. Makanya ada sebuah statement yang berulang kali kita dengar, tambah tua itu pasti, betul kan? Tapi kalau kita itu bertambah dewasa, itu pilihan saudara dan saya. Lah hari ini kita tuh didorong untuk kita itu dewasa, Pak Ibu. Worship and Prayer Center
Itu adalah menjadi visi dan misi dari gereja kami di GPI Lentera. Visi tersebut kami dapatkan sebelum saya jadi pendeta, jauh tahun 2003-2004. Masih persekutuan doa di rumah kami waktu itu. Hati kami sungguh-sungguh rindu bahwa apapun denominasi gereja Anda dan saya, kita tidak lagi membuat gereja saya GBI, gereja saya denominasi A, gereja saya denominasi B. Enggak. Kita betul-betul worship and prayer center itu adalah tempat di mana kita tuh murni berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Anda boleh dari agama apapun, Anda hanya ingin kumpul, bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Karena kalau kita itu berkata mengenai denominasi gereja, maka yang timbul adalah gerejaku lebih bagus daripada gereja Anda, gereja kita lebih besar daripada gereja sana, gereja A lebih baik daripada gereja B. Kita bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Justru Tuhan itu ingin ada kesatuan. Karena di Alkitab tidak ada tulisannya, tidak ada dikatakan bahwa gereja GPI pasti masuk surga, nggak ada. Jadi betul-betul kita tuh punya hati untuk kita tuh dewasa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, otomatis bertumbuhlah seturut kehendak Tuhan. Bertumbuhlah dengan pengertian, pengetahuan, keteguhan kita. Dalam menangani ibadah itu keteguhannya harus lebih dewasa lagi, daya tahan menerima terpaan hidup itu harus lebih dewasa lagi, Bapak Ibu. Pertumbuhan menuju kehendak Tuhan itu pasti adalah pertumbuhan rohani. Kami utamakan pertumbuhan ke arah rohani, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan di Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 ayat 2-9. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hatinya yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa hari ini itu benar-benar firman Tuhan menyuruh saudara dan saya untuk benar-benar menjadi dewasa. Sudah bukan saatnya lagi kita bermain politik dengan Tuhan. Kita tidak lagi hanya berada di yuridis formal bahwa kita sah menjadi orang Kristen. Seperti seorang suami dan istri, saat menikah dikatakan sah jadi suami istri. Terus setelah formal, maka kehidupan lainnya juga formal. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita tuh dewasa, tapi menuju ke arah yang sangat formal. Contoh, Anda punya anak, terlalu formal sama Anda. Masih ingat waktu anak kita dulu waktu pas sekolah ngomong apa kalau dia jadi sekolah? Saya pernah tanya sama anak saya, Brandon, kamu kalau sekolah dulu tuh diajari apa tuh? Pertama kali masuk suruh apa? Ya persis Pak, kayak filmnya Upin sama Ipin.
Selamat pagi Bu Guru. Oh gitu loh. Loh iya, sama persis. Nah kalau sekarang sudah SMP beda. Good morning Miss gitu. Harus formal. Tapi itu pada gurunya. Tapi pada saat dia kepada orang tuanya, saat Brandon pada orang tuanya, nggak mungkin kan Bapak Ibu saya terlalu formal sama anak saya. Semakin dewasa hubungan kita dengan anak kita, semakin lama saya bersekutu dengan istri saya, sudah 19 tahun, kan nggak mungkin saya bangun tidur, selamat pagi mama tercinta, nggak mungkin. Terus kemudian bangun tidur, selamat pagi papa. Saat kita tuh dewasa dalam Tuhan, baik dewasa dalam fisik, dewasa dalam hubungan, dewasa dalam spiritual, hubungan kita lama-lama yang tadinya formal, lama-lama menjadi informal, tapi dekat. Sehingga istri saya, anak saya tahu banget kalau saya tuh lagi bete, itu dia tahu banget. Papa kenapa kok di aja lagi bete ya? Oh iya. Nggak perlu tanya, apakah papa lagi bete? Enggak. Haus pun cuma lihat sedikit gitu, langsung tahu, sudah beli minum. Hubungan kita formal, kita semakin dewasa. Hari ini, saudara dan saya dibawa Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang setuju katakan amin. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa? Apa yang dilakukan oleh orang remaja? Karena kedewasaan itu dimulai dari remaja terlebih dahulu, bukan? Apa yang dilakukan oleh generasi muda, para remaja dan orang dewasa untuk menjadikan Kristus menjadi kepala atas hidupnya? Yang pertama, setiap kali kita terima masalah, terimalah masalah itu sebagai media untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita baca di Mazmur 34, Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan itu formal sama anaknya, sama umatnya, nggak mungkin dekat. Malah tanya, kenapa nak? Kamu stres ah? Nggak mungkin. Kitab ini mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun masalah saudara dan saya, saat hatimu patah, saat Anda tidak tahu bilang kepada siapa, Anda mau menangis kepada siapa, bahkan Anda sudah berusaha minta tolong pada orang, nggak ada yang nolong Anda, percayalah kami juga pasti mengalaminya. Dan kami selalu datang kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Yang setuju katakan amin. Kita baca di Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah ciri-ciri orang sudah menginjak dewasa dalam Tuhan, menginjak dewasa dalam tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia tidak lagi cengeng, dia tidak lagi
bingung, hamba Tuhan mana yang mau saya cari ya, supaya saya bisa menghibur hati saya yang luka. Oh, saya nggak ada orang bisa menolong, Bapak Ibu. Mungkin ada di mobil, tidak ada satu kata pun yang bisa Anda keluarkan selain menangis. Itu berulang kali. Beberapa kali, setiap kali kami itu mengalami masalah gitu ya. Kadang-kadang anak saya itu tanya, "Papa kenapa nangis?" Istri saya bertanya, "Loh, kamu mau nangis kenapa?" "Gak tahu. Mau ngomong ke siapa ya bingung. Mau curhat ke siapa ya bingung. Salah curhat, bukannya dikasih tahu pertolongan malah difitnah gak ada karuan." Berulang kali. Tapi Bapak kan pendeta. Memangnya pendeta bukan manusia? Bukankah sebuah hubungan itu dibuat Tuhan bukan seperti robot? Bukankah Tuhan ciptakan kita itu bukan seperti mesin? Mana bisa membedakan antara kedekatan Tuhan dengan kita dibandingkan dengan mesin yang ada di pabrik? Kalau mesin ada di pabrik, tinggal pencet tombolnya, itu nanti ada mesin yang berjalan, yang berisi misalnya botol-botol yang siap diisi air, nanti mulai diisi air, pindah sana lagi ditutup ceklek, jalan ke sana lagi dikasih label ceklek. I think hidup itu bukan seperti robot. Itulah kenapa ada orang yang berdoa sebentar saja dijawab Tuhan, tapi ada orang yang berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Bukan karena Tuhan gak sayang sama orangnya, tapi karena Tuhan ingin saudara dan saya itu bertumbuh ke arah dewasa akan pengenalan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh generasi muda dan orang dewasa untuk menjadikan Kristus menjadi kepala atas hidupnya? Terimalah masalah itu sebagai media untuk memurnikan karakter kita. Kadang-kadang permintaan kita itu belum tentu baik kok buat kita. Tuhan tuh ingin perbaikan karakter yang di dalam. Kita lihat di kitab Yesaya pasal 48. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 10 sampai 11. Alkitab berkata, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Kalau Anda dimurnikan Tuhan, itu memang kadang-kadang memang karena Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak mau menajiskan namanya. Jangan sampai Anda dan saya dijawab doanya, tapi Anda malah melakukan hal-hal yang manusiawi banget. Itulah kenapa doa yang selalu disukai banyak orang. Tuhan, paksakanlah kehendak-Mu dalam hidupku. Doanya gampang, paksakanlah kehendak-Mu dalam hidupku. Begitu Tuhan memaksakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, aduh, berat. Kalau hati kita nggak murni, pelayanan kita itu ada embel-embel, ada hidden agenda, ada agenda tersendiri, maka Tuhan akan membuat Anda tambah terpuruk, saudara. Suatu hari saya dapat cerita dari hamba Tuhan. Namanya di gereja itu kan pasti politik itu banyak. Wong namanya pemimpin, namanya majelis, namanya manusia itu triknya banyak. Saya dapat cerita, dan itu juga pelajaran buat saya. Saat gereja A ini mulai bertumbuh, di sana
pendetanya itu sebetulnya sudah tahu, dia sudah mencium bahwa orang-orang yang dia percaya ini punya hidden agenda, punya agenda tersendiri. Benar, saat gereja tambah gede, orang-orang yang dipercaya ini lama-lama melakukan hal-hal yang sesuka hatinya, sehingga clash, nggak cocok sama gembalanya. Saat nggak cocok, akhirnya diputuskan untuk memisahkan diri. Orang yang punya agenda tersendiri ini membangun sekutu. Gereja itu gede sekali, membangun sekutu, dan orang yang memisahkan diri ini tahu bener nih, dalam gereja itu, dalam gereja yang besar itu, mana yang pro sama gembalanya, mana yang kontra sama gembalanya. Orang ini tahu, sekutu ini tahu mana yang kontra. Maka dia melakukan hal yang tidak punya etika sama sekali. Memang benar sih, dalam buku yang kita baca, dalam seminar pengembangan gereja dan segala macam, itu salah satu yang supaya gampang buka gereja ya nyomot aja jadi jemaatnya orang lain, itu paling gampang. Sama orang yang bersekutu ini juga telepon pribadi langsung tembus ke orang-orang yang kontra pada gembala tadi di gereja besar itu. Akhirnya bersekutu, saling berkumpul dan membuka gereja B. Singkat cerita, dalam perkumpulan itu yang saya dengar, salah satu hal yang diangkat adalah ngomong gini, kamu tahu kan gereja A itu gembalanya dominan banget. Oh ya, harusnya punya majelis supaya nggak terlalu dominan. Iya betul. Akhirnya dibentuklah sebuah majelis, di mana majelis itu ditetapkan 9 orang. Jadi kalau ada hasil meeting, apapun hasil meetingnya, 9 orang ini harus berkata iya baru jalan. Kalau nggak berkata iya, hanya satu aja yang nggak berkata iya, nggak bisa jalan. Akhirnya benar. Beberapa bulan berjalan, mulailah timbul masalah. Salah satu hal yang konyol. Misalnya seperti ini. Nanti Natalan kita berikan anak-anak sekolah minggu coklat semua ya. Yang 8 ngomong setuju, kita buat souvenir anak-anak sekolah minggu coklat semua. Tapi yang satu ini karena dokter spesialis anak gitu kan, apalagi pemerhati bahwa coklat ini tidak menguntungkan kalau buat anak-anak ya. Akhirnya diomongi, nggak bisa, nanti membuat batuk, apalagi ini musim corona misalnya gitu kan. Terus jangan dekat-dekat sama yang merangsang batuk gitu kan. Apalagi ini kan permen coklat. Wah. Satu aja ngomong tidak, maka ada keputusan batal. Berbulan-bulan meeting, budget nggak pernah turun, batal terus. Kenapa batal terus? Ya karena nggak pernah sepakat 9 majelis ini. Dan salah satunya adalah berbulan-bulan ya pendetanya nggak digaji. Waktu saya dengar cerita ini, saudara dan saya harus sama-sama belajar. Manusia itu pengen mengatur banyak hal, tapi Tuhan ingin mendidik karakter yang di dalam kita. Bagi saya, yang paling penting nomor 1 itu Tuhan mengarahkan kita kemana kok. Kita harus punya karakter ilahi. Makanya simpel bagi saya. Worship and Prayer Center yang menjadi visi dan misi dari GPI Lantera. Kami mempersilahkan orang-orang agama apapun boleh datang dan ikut berdoa dengan kami. Kami tidak pernah mengatakan GPI Lantera yang terbaik, tidak akan. Ayo kita belajar bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah hatinya Tuhan, ke arah kedekatan dengan Tuhan. Dan hari ini saya harus ngomong ke anak saya, punyalah karakter yang dewasa. Jangan karakter yang cuma bisanya menyalahkan orang lain,
Karakter yang seakan-akan Tuhan harus mengerti Anda, harus mengerti keinginan Anda dan saya. No, Tuhan pasti jawab Anda, pasti jawab doa saudara dan saya. Tapi Tuhan ingin pertumbuhan karakter menuju ke arah dewasaan, terutama karakter yang di dalam, yang di rohani, yang di spiritual ini di dalam. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk kepada kategori remaja dan dewasa untuk menjadi Kristus, menjadikan Kristus jadi kepala atas hidupnya? Yang ketiga, yang terakhir, saat Anda terima masalah, terimalah masalah itu sebagai media untuk dapat mengerti apa arti berserah. Kita baca di Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 13. Yesaya 55 ayat 8 sampai 13. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Maka segera dihapus bahwa rancangan kita itu sama dengan Tuhan. Belum tentu. Anda punya rancangan A sampai B, Anda bisa, saya bisa diproses Tuhan, rancangannya nggak cuma sampai B atau C, malah bisa jadi langsung Z, Bapak Ibu. Anda pengennya ke sini, Tuhan nggak sesuai, Tuhan pengennya ke sana, ya batal rencana kita harus ke sana. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apakah Anda mau melakukan seperti yang Tuhan suruh? Karena kalau Tuhan sudah menyuruh kepada Anda melakukannya, semuanya tidak sia-sia. Tapi kalau Anda dan saya melakukan seperti kehendak saya, seperti kehendak Anda, maka yang kita lakukan akan sia-sia. Kita lanjutkan lagi. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Anda perhatikan baik-baik kata-kata itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kalau Anda mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda akan dikenang oleh dunia ini sebagai pahlawan-pahlawan iman yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, mulailah kita sama-sama belajar dewasa di dalam Tuhan. Oke? Kalau hari ini saudara saya tetap punya ekonomi yang bagus, keuangan yang bagus, saya beritahu itu anugerah yang terbesar, dan itu mungkin adalah sebuah cara supaya Anda menolong orang lain, supaya Anda juga punya kemampuan untuk menolong orang lain. Kalau hari ini Anda punya jabatan dalam Tuhan percayakan buat hidup Anda,
Siapa tahu itu juga salah satu kemasyurannya Anda untuk mengangkat derajat hidup orang banyak. Maukah Anda bersama dengan saya menjadikan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya yang akan dikenang sepanjang masa, tidak akan lenyap. Satu cuplikan sebelum kita doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kitab Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, bahwa kami di sini itu karena anugerah-Mu. Kau izinkan kami melayani, itulah sebuah kehormatan buat kami ya Tuhan. Itu sama dengan sebuah privilege yang Kau layakkan untuk kami bisa melayani Engkau. Padahal kami ini gak layak Tuhan. Kadang hati kami ini kekanak-kanakan. Kadang hati kami ini jahat. Kadang hati kami juga mereka-rekakan yang tidak baik, yang menyedihkan, mendukakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini kami percaya
bahwa kami ini terus didewasakan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Itu semua hanya untuk kemasyuran-Mu ya Bapa. Hari ini kami mau berkomitmen ya Bapa, berkomitmen untuk terus mengadakan Roh Kudus-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah kami, proseslah kami sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami jadi persembahan yang hidup dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai korban kami, ucapan syukur kami Tuhan atas semua yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah rema firman pagi ini Tuhan Kau genapi, kerjakan lebih lagi sesuai Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan Anda aminkan apa yang menjadi doa kita. Diberkatilah kemanapun kita pergi, jalan masuk dan jalan keluar selalu diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sandang pangan papanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa studimu, dan diberkatilah masa pensiunmu, sampai memutih rambutmu, selalu menyukakan hati Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih, anugerah, dan cinta yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan selalu dengan persekutuan Roh Kudus menyertai semua perjalanan hidup kita sampai selama-lamanya. Dan biarlah lumbung-lumbung Anda dibukakan berlimpah-limpah dan menjadi berkat buat kemasyuran nama Tuhan. Dan kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.